Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan model pengembangan kurikulum Taba Inverted Model. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Perkenalkan, nama Nurulika. saya Nurulika. Nama saya Nurul Azize. Nama saya Rizka Denia. Nama saya Wasiatul Ilham Pratama. Nama saya Nurjana Fitri. Nama saya Vira Kurniasih. Nah, di presentasi kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu definisi dari Taba Inverted Model. Lalu yang kedua yaitu karakteristik dari Taba Inverted Model. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah Taba Inverted Model. Pertama yaitu definisi Taba Inverted Model. Kurikulum model Taba dikembangkan oleh Hilda Taba. Model Taba ini menitikberatkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Kurikulum model Taba merupakan modifikasi dari model Taylor. Model kurikulum yang digunakan oleh Taba adalah model yang menggunakan induktif. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, dan kemudian diimplementasikan. Mengapa disebut inverted model? Karena model Taba ini merupakan model kurikulum yang menggunakan induktif. Karena biasanya pada pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang datangnya dari atas secara deduktif. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Azize. Terima kasih kepada Ilham yang telah menjelaskan definisi Taba. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan karakteristik Taba. Yang pertama itu ada dalam pengembangannya bersifat induktif atau modelnya terbalik. Maksud di sini itu model karena biasanya pengembangan kurikulum kan sifat deduktif, tapi model Taba ini akan sifat yang induktif. Kemudian Taba percaya bahwa deduktif itu cenderung lebih cenderung untuk mengurangi kemungkinan buat berenovasi. Taba memilih lebih ke bersifat, kemudian menitikberatkan bagaimana mengembangkan sebagai suatu proses perbaikan dan dalam konteks pengembangan prosesnya ini proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan lebih spesifik. Kemudian menggunakan pendekatan akar rumput atau grassroots approach. Maksudnya di sini pendekatan yang menggunakan kebijakan yang pengembangan kurikulum ditentukan. Maksudnya daerah ini guru maupun sekolah juga berperan penting dalam pengembangan kurikulum. Kemudian ada kurikulum harus dirancang oleh guru dan diberikan oleh pihak berwenang. Seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya itu, menggunakan pendekatan akar rumput sehingga guru ikut berperan. Karena menurut Taba, guru itu harus memulai proses dengan menciptakan sesuatu belajar mengajar dengan membuat rancangan berupa kurikulum. Kemudian model Taba ini berawal dengan melaksanakan percobaan. Setelah melakukan akan dikembangkan menjadi sebuah teori dan oleh kebutuhan peserta didik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah Tabas Inverted Model. Next. Langkah-langkahnya itu yang pertama, membuat unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru. Nah, dalam membuat unit-unit ini terdapat 8 langkah-langkah. Yang pertama itu mendiagnosis kebutuhan. Para pengembang kurikulum memulai langkah ini dengan menentukan kebutuhan-kebutuhan peserta didik melalui diagnosis tentang berbagai kekurangan serta perbedaan latar belakang peserta didik. Yang kedua, merumuskan tujuan khusus, yaitu tujuan khusus ini meliputi konsep atau gagasan yang akan dipelajari, sikap kepekaan dan perasaan yang akan dikembangkan, cara berpikir untuk memperkuat, serta kebiasaan dan keterampilan yang akan dikuasai. Yang ketiga, memilih isi. Dalam memilih isi ini bukan hanya didasarkan pada tujuan yang harus dicapai, melainkan juga harus mempertimbangkan dari segi validitas dan kebermaknaannya untuk peserta didik. Yang keempat, mengorganisasi isi. Dalam mengorganisasi ini terdapat 3 macam organisasi kurikulum. Yang pertama itu separated subject kurikulum, yaitu kurikulum dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah. Yang kedua, correlated kurikulum, yaitu sejumlah mata pelajaran dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, broad field kurikulum, yaitu mengombinasikan beberapa mata pelajaran. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya sebelumnya siapa nih? Masih sebelumnya yang tadi ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah yang kelima, yaitu memilih pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu harus dimiliki oleh peserta didik, karena dengan adanya pengalaman belajar, maka ingatan peserta didik mengenai pengetahuan dapat bersifat jangka panjang. Sedangkan yang didapatkan itu hanya pengetahuan saja tanpa adanya pengalaman belajar, maka ingatan peserta didik itu mengenai pengetahuan dapat bersifat jangka pendek. Terus langkah yang ke-6 itu ada mengorganisasi pengalaman belajar. Dalam pengorganisasian belajar itu dilakukan dengan cara mengemas atau mengkombinasi urutan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan digunakan. Dalam pengorganisasian pengalaman belajar ini, bukan hanya pendidik saja yang ikut serta dalam melakukan organisasi, tetapi peserta didik juga diajak turut serta agar mereka mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Terus langkah selanjutnya itu ada mengevaluasi. Dalam evaluasi di sini itu diawali dengan pemilihan kurikulum yang sesuai atau yang tepat. Selanjutnya dengan adanya pemilihan kurikulum, selanjutnya itu terdapat pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara melihat hasil kurikulum yang telah berjalan. Terus setelah mengumpulkan informasi, selanjutnya ada analisis yang dilakukan dengan mengukur capaian hasil kurikulum yang didapatkan. Apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang dirumuskan dalam undang-undang. Terus selanjutnya juga ada pengambilan keputusan yang didapatkan dari analisis yang sebelumnya dan pengumpulan informasi yang didapatkan di lapangan. Terus langkah yang ke-8 itu ada melihat sekuen dan keseimbangan. Maksud dari keseimbangan di sini itu dapat meliputi unsur isi, pengalaman belajar, dan tipe-tipe belajar. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, yang isi, pengalaman belajar, dan tipe-tipe belajar, maka hubungan pendidik dan peserta didik itu menjadi seperti layaknya orang tua dan anak. Layaknya orang tua dan anak, bukan sebagai pendidik dan peserta didik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Vira.
Terima kasih kepada Saudari Rizka. Selanjutnya, saya Vira Kurniasi akan menjelaskan tentang langkah-langkah Tabas Inverted Model, yaitu langkah kedua dan langkah ketiga. Langkah kedua yaitu menguji unit eksperimen. Unit eksperimen yang telah dibuat atau telah dihasilkan pada langkah pertama harus diuji cobakan pada kelas-kelas eksperimen dengan berbagai sikon dan kondisi belajar. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dan kepraktisannya sehingga dapat menghimpun data untuk penyempurnaan. Langkah ketiga yaitu mengadakan revisi dan konsolidasi. Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan berdasarkan data yang telah dihimpun sebelumnya. Selain itu, juga perlu dilakukan konsolidasi. Hal tersebut dilakukan karena terdapat kemungkinan bahwa suatu unit eksperimen yang telah cukup valid dan praktis pada satu sekolah, mungkin belum tentu seperti itu juga pada sekolah lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurjana. Baik, terima kasih kepada Saudari Vira. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait langkah keempat dan juga kelima. Langkah keempat adalah pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apakah lingkup isi telah memadai? Kedua, apakah isi telah tersusun secara logis? Yang ketiga, apakah pembelajaran telah memberikan peluang terhadap pengembangan intelektual, keterampilan, dan juga sikap? Yang keempat, apakah konsep dasar sudah terakomodasi? Di keempat itu ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Terus yang kelima itu adalah implementasi dan diseminasi. Pada langkah ini dilakukan penerapan dan penyebarluasan program ke daerah dan sekolah-sekolah. Selain itu, juga dilakukan pendataan terkait kesulitan maupun permasalahan seperti kesiapan tenaga pengajar untuk melaksanakan kurikulum di kelasnya, kemudian penyediaan fasilitas pendukung yang memadai seperti alat atau bahan yang diperlukan. Selanjutnya, itu biaya yang tersedia. Nah, kegiatan disimulasi itu dilakukan secara bertahap, yaitu dengan ke sekolah percontohan seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang Tabas Inverted Models. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.